Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurrohmah. Saya dari Pendidikan Ekonomi 2018B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia akibat dari COVID-19 yang saat ini merebak. Nah, kehadiran virus corona atau coronavirus telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Bahkan Lembaga Keuangan Dunia atau IMF telah memproyeksi bahwa ekonomi global timbul minus di angka 3%. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia? Nah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Nah, apa saja dampak-dampak tersebut? Dampak yang pertama yaitu meluasnya PHK. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri saat ini berita-berita di TV, bahkan di sosial media juga, bahwa banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan karena COVID-19 ini. Nah, pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Nah, dari angka tersebut 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal dari pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Nah, dampak yang kedua yaitu kontraksi PMI manufacturing. Nah, PMI manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat, utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus pada tahun 2019 yang masih berada di angka 49. Nah, kemudian dampak yang ketiga yaitu kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan pertama pada tahun 2020 turun 3,7% year to date. Kemudian dampak yang keempat yaitu dampak inflasi. Nah, Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. Nah, inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Kemudian dampak yang kelima yaitu pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari hingga Maret 2020 dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Nah, dampak yang keenam yaitu menurunnya jumlah wisman. Apa itu wisman? Nah, wisman adalah wisatawan mancanegara. Nah, jadi kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman tadi memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat masif, tak tanggung-tanggung.
kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisatawan per hari. Kunjungan Wisman umumnya didominasi Wisman dari Cina. Nah, kemudian dampak yang ketujuh yaitu kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Nah, pembatalan penerbangan dan penurunan Wisman tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari 300 miliar rupiah per hari. Nah, dampak yang ke-8 atau yang terakhir adalah penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkannya penerbangan, berkurangnya Wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman tersebut. Nah, Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19 Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding dari tahun lalu. Nah, demikian dengan okupansi perhotelan lebih dari 6.000 hotel, jumlah penurunannya lebih dari 50%. Nah, itu tadi dampak-dampak dari COVID-19 yang saat ini sedang merebak di dunia, khususnya di Indonesia. Dampak perekonomian yang diakibatkan oleh COVID-19 tadi. Nah, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan maaf apabila ada salah pengucapan atau salah dalam materi yang saya jelaskan ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.